Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Ardita Hudia Husna and you can call me Dita. I am student from State Islamic University Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Today I am in Kabupaten Penajam Pasir Utara to review a culture in this city. Now friends, we gonna interview some people in Penajam Pasir Utara to know about culture in here. Now let's go. First, we have a special guest. He is a culture figure from Penajam Pasir Utara, but unfortunately my friend is not able to speak in English, so I gonna use bahasa to make it easier. Jadi di sini kita udah kedatangan tamu atau bisa saya sebut nih sebagai tamu spesialnya saya dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Beliau ini merupakan tokoh kebudayaan yang ada di PPU. Langsung aja kita kenalan. Halo Bang, selamat sore. Selamat sore. Bang, perkenalkan dong dirinya sama teman-teman yang ada di sini biar semua tahu Abang itu siapa sih gitu kan. Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Jamal Loge. Saya bergerak di seni dan kebudayaan daerah Penajam Pasir Utara. Jadi melalui ruang media berkesenian dan berkebudayaan menyentuh ruang-ruang masyarakat dan anak-anak muda untuk berkreasi dan melanjutkan hal-hal baik yang ada di sini. Oke, kalau begitu kita langsung aja nih lanjut ke pertanyaan, karena kebetulan Dita punya beberapa pertanyaan yang pengen Dita ajuin gitu ke Abang, karena Dita juga merasa penasaran kan ada apa aja gitu yang ada di Penajam. Oke, ya. Tapi sebelumnya kita tanya dulu nih, menurut Bang Jamal definisi budaya itu apa sih? Oh iya. Definisi budaya itu adalah sebuah tatanan hidup atau kehidupan atau bisa dikatakan sistem kompleks yang ada di tengah masyarakat. Misalkan seperti pengetahuan sosial, kemudian keagamaan, religi, kemudian tatanan kehidupan, tradisi dan lain sebagainya itu. Oke, kalau gitu untuk di Kabupaten Penajam Pasir Utara sendiri nih, budayanya ada apa aja sih? Oh iya. Bang? Kalau untuk di Kabupaten Penajam Pasir Utara sekarang sih sudah semakin plural ya. Jadi kalau secara secara kesukuan itu sebenarnya sudah mulai beragam. Jadi dari berbagai daerah juga sudah mulai ada di sini gitu. Baik dari Pulau Jawa ada, dari Sumatera ada, kemudian komunitas teman-teman dari Bali ada, bahkan dari Timur juga ada. Tapi kalau untuk sebuah kebudayaan lokalnya juga ada. Jadi di sini itu kalau kebudayaan lokalnya ya budaya Pasir atau budaya suku Pasir. Iya. Tapi kalau ruang bermasyarakatnya sih sudah mulai beragam. Jadi sudah mulai keragaman itu sudah mulai kelihatan gitu, dan semuanya saling bekerja sama dengan baik gitu. Jadi, berdampingan dengan baik gitu. Iya, toleransi. Iya, harus ya teman-teman, kita harus punya sikap toleransi antar suku gitu kan, biar makin jos. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua, or we continue to the second question. And now I will use bahasa again because of that reason my guest is not able to speak in English. So the second question, sesuai dengan informasi yang sudah saya baca nih di websitenya Kabupaten Penajam Pasir Utara, di sini kan punya sekitar 4 kecamatan. Iya. Yang pertama ada Sepaku. Ada Kecamatan Sepaku, ada Kecamatan Penajam, kemudian ada Kecamatan Babulu, ada Kecamatan Waru. Oke, 4 kecamatan, lumayan ya guys untuk sebuah kabupaten yang punya banyak sekali budaya gitu. Untuk di sini kebudayaannya
yang masih dilestarikan itu apa sih? Ya. Kalau untuk di Kabupaten Penajam Pasir Utara ditetapkan oleh pemerintah daerah itu adalah kebudayaan pasir atau kebudayaan suku pasir menjadi kebudayaan lokal. Itu tersebar di 4 kecamatan. Oh iya. Seperti itu. Iya. Oh begitu ya. Nah, kemudian kalau untuk pusat-pusat kebudayaan itu ada di Kecamatan Sepaku, kemudian ada di daerah Sepan itu, kemudian itu zona budaya, kemudian ada di Kampung Gunung Batu itu, kemudian Kecamatan Waru. Nah, itu spot-spot atau titik-titik pusat-pusat kebudayaan gitu. Ya. Apalagi untuk di Kecamatan Waru itu menjadi kawasan cagar budaya dan produk wisata hari ini. Ya, kenapa? Karena untuk Kecamatan Waru itu hampir sepanjang tahun kegiatan kebudayaan itu ada. Oh, Iya, banyak ya jadi. banyak sekali kayak gitu hampir sepanjang tahun. Baik yang bersifat tradisi maupun kreasi berangkat dari sebuah kreativitas gitu. Ya, seperti itu. Lumayan ya, banyak berarti banyak festival juga gitu Bang ya. Ya, banyak sekali kalau untuk di Penajam Pasir Utara kayak gitu. Oke, jadi dengar-dengar nih Bang, di sini kan ada yang namanya Festival Buen. Festival Buen itu apa sih Bang? Oh ya, Festival Buen itu adalah kita berangkat dari kata buen. Buen itu dalam bahasa Pasir artinya baik, indah atau bagus. Jadi di sini Festival Buen adalah festival masyarakat, festival kebaikan, festival keindahan gitu. Jadi bagaimana kita mempertunjukkan ruang masyarakat itu dengan segala bentuk kebaikannya yang ada di tengah masyarakat, kemudian bagus-bagusnya seperti apa gitu, produk pemikiran dari masyarakat seperti itu. Ya, melalui ruang media seni dan kebudayaan. Oh gitu. Jadi itu Festival Buen Bang ya? Ya, Festival Buen. Dan itu setahun sekali biasanya. Oh iya. Setahun Kira-kira sekali. kalau tahun ini kapan nih Bang? Kalau untuk tahun ini khusus 2021 itu karena kita berhadapan juga masih dengan pandemi coronavirus ini, jadi kita akan pelaksanaan mungkin sedikit berubah dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi tahun ini kita laksanakan yang biasanya kita di bulan Oktober setelah musim panen raya, sekarang kita laksanakan di bulan Desember. Pertengahan nanti tanggal 17 sampai 19 Desember 2021. Oke, jadi festivalnya bakal diselenggarain tanggal segitu Bang ya? Betul. Untuk teman-teman kalau misalnya berkenan untuk datang ke Festival Buen, silahkan di bulan depan pada tanggal 17, 18, 19 gitu deh pokoknya. Silahkan datang aja teman-teman. Oke, we continue to the last question of this interview. Bang, menurut Abang nih sebagai tokoh kebudayaan yang ada di sini, para generasi muda itu harus nggak sih melestarikan budaya yang ada di sini, kayak regenerasi gitu? Perlu nggak sih? Penting nggak sih? Gitu. Oh iya, sangat perlu menurut saya, dan itu penting sekali karena yang namanya kebudayaan itu kan ada di tengah sebuah peradaban dan itu akan terus ada sampai kapanpun gitu. Nah, peran anak-anak muda hari ini justru harus mengambil itu, mengambil dari sebuah sejarah, kemudian bagaimana merevitalisasikannya kembali dan menjadikannya sebuah melestarikan ya, melestarikan dari sebuah produk budaya. Nah, dari itu tadi nanti mungkin akan berangkat dari sebuah perkembangan dan memajukan produk-produk budaya yang ada di tengah masyarakat. Ya, untuk anak muda itu sendiri bukan hanya sebagai kebanggaan bahwasanya anak-anak muda kan berada di tengah masyarakat, ini produk budaya dari masyarakat saya gitu kan. Tapi bagaimana mereka justru mengambil peran untuk memajukan produk budaya
mereka sendiri. Jadi sangat penting sekali. Iya, apalagi untuk memajukan daerah sendiri Bang ya, Iya. perlu banget kan? Betul, Heeh. betul. Justru kita besar karena kita bangga akan kebudayaan kita sendiri. Iya, itu terjadi di banyak daerah seperti itu. Besar justru karena punya kebanggaan terhadap budayanya sendiri. Apalagi kalau kita nih ya, kayak Iya, saya misalnya heeh. memajukan daerah saya gitu kan, Iya. begitu terkenal pasti bangga banget dong gitu, karena Heeh. kan oh saya berkecimpung untuk memajukan budaya yang ada di tempat saya Iya, gitu kan betul, Bang. betul. Heeh. Jadi untuk anak-anak muda, ayo jangan malu atau gengsi untuk berpegang pada kebudayaan. Budaya kalian nanti juga akan menciptakan budaya kalian sendiri. Hari ini kalian bergerak 20 tahun ke depan, itu kan akan menjadi sebuah budaya kalian sendiri pada Iya. akhirnya. Kayak gitu. Udah saatnya para senior menjadi penonton Bang ya, menjadi Ya, pengawas. ya menjadi Iya. pengawas, menjadi pendamping. Iya. Yang bergerak pemeran utama adalah teman-teman muda. Ya, para generasi muda harus semangat memajukan budaya yang ada tempatnya masing-masing guys. Udah boleh kendor semangat, kita harus tetap maju pantang mundur. Oke, jadi itu pertanyaan terakhir dari Dita. Kalau gitu terima kasih Bang udah mau membersamai Dita hari ini untuk wawancara masalah budaya. Maybe we gonna see in the couple of weeks or month. Maybe I will visit to Buen. Mungkin Dita bakal datang ke Buen insya Allah. Kalau panjang umur ya teman-teman. Jadi terima kasih untuk semuanya and see ya. The culture in Penajam Pasir Utara that has been organized and has become the locality of the community make this area have a lot of culture which is still being preserved through various ways, such as using traditional clothes called baju poko tangkolos lengkor waling as wedding clothes, and through various festivals such as Buen Festival, Nondoi Festival, Festival of Seafood, Corn Festival, Ketinting Race Festival, Tractor Racing Festival, and the last one is Benua Taka Food Festival. Through this festival, people of Penajam Pasir Utara are still continue the legacy and be a form of respect to the ancestor of the land of Penajam Pasir Utara. Well, our trip for a cultural review is over. I hope you enjoy it because there is many culture I know. And gimana teman-teman? Banyak kan budaya yang ada di Penajam Pasir Utara. Dita juga banyak ketemu orang-orang baru di sini yang mau nemenin Dita untuk nge-review budaya yang ada di Penajam Pasir Utara. Kalau misalnya teman-teman penasaran, bisa langsung datang ke sini. Oh ya, kebetulan kita lagi ada di objek wisata sawah, bisa langsung ke sini nih, datang. Gimana? Asik kan? Oke, kalau gitu Dita mau minta maaf apabila ada kesalahan selama Dita mereview budaya yang ada di sini. And thank you for all of you who has been watch my video.